Terdapat 5 kesebelasan sepak bola bersejarah di kota Moskow, Rusia, yaitu CSKA, Dinamo, Lokomotiv, Spartak, dan Torpedo. Tapi pertemuan antara Spartak dengan Dinamo adalah yang paling bersejarah. Bahkan pertandingan antara kedua kesebelasan tersebut merupakan derby tertua di Rusia yang dikenal Russia's Oldest Derby. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Baik Spartak maupun Dinamo sama-sama berdiri pada 18 April, hanya saja tahunnya yang berbeda. Jika Spartak berdiri pada 1922 yang didukung Serikat Pekerja Industri Dagang sehingga dianggap sebagai tim yang merakyat. Nama Spartak sendiri berasal dari gladiator Romawi dan pemberontakan terhadap adidaya kota Roma bernama Spartacus. Sementara Dinamo didirikan 1 tahun setelahnya oleh instansi intelijensi kepolisian ditambah campur tangan Kementerian Dalam Negeri. Klub itu dijadikan alat untuk memperkuat kepolisian. Sebetulnya CSKA dibentuk jauh lebih awal dari kedua kesebelasan yang dipaparkan tadi karena dibentuk pada 1911. Hanya saja sepak bola CSKA masih belum intens pada kurun waktu tersebut. Berbeda dengan Dinamo dan Spartak yang sudah aktif melalui cabang sepak bola sehingga dianggap sebagai derby tertua di Moskow dan Rusia karena persaingannya. Kedua kesebelasan itu selalu bersaing di papan atas sejak sepak bola Rusia masih diwadahi Liga Top Uni Soviet. Baik Dinamo dan Spartak terus berebut prestasi sampai 1970-an dan yang jelas adalah terjadi konflik antara mereka. Persaingan antara Dinamo dengan Spartak selalu dikenal tentang perjuangan antara orang kecil melawan penguasa. Alasannya jelas seperti yang dijelaskan sebelumnya, Spartak mewakili kelas pekerja dan lebih merakyat, sementara Dinamo adalah bentukan instansi pemerintah dari kepolisian. Persaingan antara kedua kesebelasan ini mulai meruncing pada 1930-an, mulai dari perebutan sponsor dan perlombaan menjadi cabang sepak bola terbaik di Moskow. Dinamo yang lebih memiliki akses kepada instansi negara bisa lebih jumawa karena menjuarai liga musim panas dari runner-up musim gugur Liga Top Uni Soviet 1936. Sementara Spartak cuma berhasil menjuarai liga musim gugur pada musim tersebut. 1 tahun kemudian genderang perang mulai didentumkan Dinamo dan Spartak karena dimensi politik. Kejadian yang memastikan konflik antara kedua kesebelasan tersebut karena ditangkapnya Nikolai Starostin, pendiri dan mantan pesepak bola Spartak, atas tuduhan mengimpor metode berjuis ke dalam olahraga Soviet. Starostin yang ditangkap bersama 3 saudaranya itu akhirnya bebas namun di dalam pantauan hukum karena tuduhannya tidak terbukti. 4 orang itu lagi-lagi tidak bisa tenang karena selanjutnya ada paksaan untuk melakukan penyelidikan kembali kepada mereka. Diduga bahwa penyelidikan itu diperkuat keterangan-keterangan palsu hasil dari beberapa penyiksaan yang dianggap normal oleh pemerintah Soviet pada zaman itu. Alhasil tuduhan kepada Starostin dan 3 saudaranya berkembang menjadi rencana pembunuhan Joseph Stalin, pemimpin Soviet pada waktu itu. Starostin dan 3 saudaranya dituduh ingin menjadikan Soviet menjadi negara yang fasis. Di sisi lain diduga bahwa yang memperkuat tuduhan kepada Starostin adalah Lavrentiy Beria yang merupakan pimpinan Dinamo sekaligus tangan kanan Stalin karena ia adalah pejabat eksekutif intelijensi kepolisian. Diduga justru Beria lah yang berambisi menggulingkan dan menggantikan Stalin. Meskipun pada akhirnya Beria gagal karena Nikita Khrushchev yang mendapatkan tahta dari Stalin. Sementara penyelidikan dan persidangan Starostin berjalan selama 2 tahun dan dihukum dengan cara diasingkan dan direhabilitasi ala Soviet ke Siberia. Starostin dan 3 saudaranya baru dibebaskan dan diizinkan kembali ke Moskow ketika menjelang meninggalnya Stalin. Starostin pun kembali menjadi ketua Spartak dan harus mengeluarkan biaya banyak untuk membangun kesebelasannya itu setelah ditinggalkan, apalagi Moskow baru terkena imbas Perang Dunia Kedua. Berbeda dengan Dinamo yang mendapatkan pelindungan dari instansi negara sehingga tidak terlalu banyak kehilangan aset-asetnya termasuk para pemain. Tapi Dinamo mulai merasakan penurunan sejak meninggalnya Beria pada 23 Desember 1953. Sementara Spartak semakin berkembang sehingga seolah tidak memiliki persaingan nyata di sepak bola Soviet maupun sudah berubah menjadi Liga Primer Rusia. Persaingan Spartak justru lebih mengarah kepada CSKA yang mulai fokus mengembangkan sepak bolanya sejak 1940-an. Bahkan Dinamo dipastikan degradasi untuk pertama kalinya pada musim 2015-2016. Di sisi lain ada mitos kepercayaan bahwa penurunan Dinamo karena kutukan Beria. Pendukung sepak bola di sana percaya bahwa Dinamo sedang dikutuk karena kejahatan dan kekejaman yang dilakukan Beria selama hidupnya. Setelah Dinamo degradasi, Spartak justru berhasil merebut gelar juara Liga Primer Rusia 2016-2017, gelar yang terakhir kali direbut pada 2001 silam. Tapi Dinamo kembali bangkit dan mendapatkan promosi pada musim 2016-2017, sehingga berlaga lagi di Liga Primer Rusia sejak musim 2017-2018. Kembalinya pertemuan derby tertua ini dimenangkan Dinamo dengan skor 1-0 di Stadion Odkritie Arena kandang Spartak. Kemudian putaran kedua berakhir imbang 2-2 di Stadion Arena Khimki kandang Dinamo. Spartak superioritasnya kembali ingin ditunjukkan lagi kepada rival lawasnya. Sementara Dinamo ingin menunjukkan bahwa mereka benar-benar bangkit dan menghapus kutukan Beria.
Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.